Selamat siang pemirsa FNN, apa kabar semuanya? Hari ini saya berada menuju Kompleks Ibu Kota Negara Baru di Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terlihat jalanan masuk, petunjuk arah dan situasi terkini proses pembangunan Ibu Kota Baru yang kontroversial itu. Bagi yang belum pernah melihat kondisi pembangunan IKN, inilah kondisi terkini pada awal Agustus 2023, di mana pada 17 Agustus 2024 menurut rencana sudah akan dilakukan upacara proklamasi kemerdekaan RI ke-79. Menjelang 1 tahun rencana upacara 17 Agustus 2024 di halaman Istana Ibu Kota Negara, pembangunan kompleks Istana Negara, dan pembangunan tahap awal terus dipacu. Pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan dan sejumlah infrastruktur pendukung diklaim berjalan sesuai rencana. Pada Selasa 1 Agustus 2023 terlihat berbagai pembangunan terus berjalan. Terlihat konstruksi Istana Negara yang sudah mulai berdiri. Bangunan tersebut posisinya berada di salah satu bukit paling tinggi di antara bangunan lain di Kompleks Istana Negara. Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat Istana Negara dibangun di ketinggian 40 meter di atas permukaan laut. Di depannya terdapat lapangan upacara pada ketinggian 33 meter di atas permukaan laut. Lapangan ini kelak akan digunakan untuk upacara 17 Agustus tahun depan, tepatnya 17 Agustus 2024. Kondisi lapangan tersebut sudah rata dan ditanami rerumputan hijau di sebagian titik. Di depan lapangan terdapat jalan utama Istana Negara yang membentang di ketinggian 30 mdpl. Di sekitar Istana Negara terdapat sejumlah alat berat seperti truk, eskavator hingga crane yang dioperasikan. Salah satunya dioperasikan di sekitar jalan utama di Kompleks Istana Negara. Jalan yang membentang di ketinggian 30 mdpl itu melintas lapangan di depan istana. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, pembangunan di Kompleks Istana yang meliputi lapangan upacara, Istana, Kantor Presiden, dan Sekretariat Presiden terus meningkat. Pada awal Juli lalu tercatat progres pembangunan di angka 20%. Kemudian awal Agustus ini, tahun 2023, pembangunan Kompleks Istana meningkat menjadi 22%. Demikian pula proyek-proyek lainnya seperti pembangunan waduk, konstruksi bangunan, dan jalan terus meningkat. Ini semua dilakukan untuk mengejar target upacara 17 Agustus tahun depan bisa dilaksanakan di IKN. Sementara itu, hunian pekerja konstruksi atau HPK berkapasitas 16.000 pekerja saat ini sudah ditempati oleh sekitar 3.000 pekerja. Adapun pembangunan kantor Menko sudah mencapai 12% dan 3 kantor lainnya sudah berkisar 10%. Pemerintah fokus pada pembangunan tahap pertama sebanyak 39 paket pekerjaan yang kemudian keseluruhannya saat ini mencapai 36%. Pemerintah juga turut menggait sektor swasta untuk ikut dalam pembangunan IKN. Saat ini ada 6 investor yang ikut bersama pemerintah dalam pembangunan IKN tersebut. Sementara itu Bendungan Sepaku Semoe sebagai salah satu penyuplai air baku ke IKN, pembangunannya telah mencapai 93%. Waduk itu ditargetkan bisa digenangi air pada Agustus tahun ini. Adapun bagian intake Sepaku sudah selesai 100%. Mengutip Kompas, Ketua Bidang Pelaksana Penataan Kawasan Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Didit Arif mengatakan hingga Juli 2023 proses pekerjaan penataan sumbu kebangsaan tahap 1 atau yang disebut Plaza Seremoni sudah mencapai 48%. Progres ini lebih cepat dari target semula yang rencananya ditetapkan sebesar 46,8%. Pemerintah optimistis pekerjaan dapat rampung sesuai kontrak, yakni pada Desember 2023. Pekerjaan penataan sumbu kebangsaan tahap 1 atau Plaza Seremoni dilakukan secara bertahap dengan mekanisme design and build sejak Desember 2022.
Konstruksinya dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya Persero dengan konsultan manajemen konstruksinya PT Wiramakarya Persero, KSO PT Laras Sembada. Nilai kontraknya sebesar 365,8 miliar rupiah. Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan IKN terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Basuki mengatakan saat ini pihaknya fokus dalam pengembangan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di zona 1A. Sebab infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP ini dinilai sebagai modal bagi otorita IKN Nusantara untuk membangun kepercayaan publik. Hal itu juga diharapkan bisa menarik minat investor untuk berinvestasi di IKN. Kementerian PUPR mencatat sejumlah pembangunan di KIPP IKN juga terus dikerjakan, seperti penghijauan di sekitar bangunan dan kompleks istana. Selain menyediakan rumah pembibitan di banyak titik, penanaman pohon juga sudah mulai dilakukan secara bertahap. Persemayannya berada di beberapa titik dengan puluhan ribu pohon, termasuk untuk penghijauan di koridor tol seperti Pulai, Kepel, Sawo, Asam Jawa, Beringin, Tabebuya, dan Sukun. Basuki menyatakan sangat berterima kasih kepada PPAD yang sudah menyumbangkan 40.000 pohon beserta perawatnya. Selain pembangunan yang sedang berjalan, pemerintah juga sedang melakukan proses lelang untuk 47 tower hunian ASN. Hunian seluas 45,91 hektar ini nantinya menjadi tempat tinggal ASN di bagian pertahanan dan keamanan serta aparatur sipil lain. Kemungkinan lelang selesai Agustus ini dan pengerjaan sekitar 18 bulan. Jadi kemungkinan tahun depan sudah selesai. Ini kata Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur, Mustafa Otfan. Setelah melihat pembangunan IKN dari jarak dekat, Mustafa menegaskan bahwa IKN terus berjalan apapun yang terjadi. Di luar komplek IKN masih terlihat hutan belantara dan jalanan rusak. Memasuki Balikpapan yang memerlukan waktu sekitar 2,5 jam. Saat ini sedang dibangun jembatan Pulau Balang yang kelak bisa memangkas durasi perjalanan menjadi 1,5 jam saja. FNN juga mencatat banyak sekali mobil truk yang parkir di pinggir jalan. Menurut masyarakat setempat, mereka mengantri solar yang langka sejak BBM naik. Tak hanya mobil truk, mobil pribadi juga kesulitan mendapatkan pertalite. Mereka terpaksa membeli Pertamax yang jauh lebih tinggi harganya. Sialnya pula pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah, rata-rata SPBU sudah tutup karena BBM habis. Ini sisi lain dari pembangunan IKN yang ternyata tak seindah yang diceritakan.